Warga Dusun Moncol, Kelurahan Glorok, Kecamatan Sragen Kota, Kabupaten Sragen, digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa identitas dengan kondisi mengenaskan. Mayat wanita ditemukan warga di tengah sawah dengan sejumlah luka di tubuh dan lehernya. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga desa yang melintas di galengan sawah sekitar jam 6 pagi. Ciri-ciri mayat yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun antara lain kulit sawah matang, tinggi sekitar 150 cm, rambut panjang sebahu, memakai kaos biru garis-garis dan celana panjang motif kembang-kembang. Tim identifikasi dari Polres Sragen yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi mayat. Kapolres Sragen AKBP Ari Wibowo mengatakan diduga kuat jenazah merupakan korban pembunuhan. Satu lagi berita tentang penemuan mayat. Mayat pria ditemukan dengan luka tak wajar di tubuhnya di kawasan Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Warga Jalan Saijah, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, sontak geger ketika sesosok mayat pria ditemukan di belakang tembok kantor PT PN 4. Petugas Polsek Medan Kota yang mendapat laporan tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengidentifikasi mayat. Setelah diidentifikasi, mayat pria berusia 23 tahun itu diketahui bernama Anwar Sadat, warga Jalan Badur Gang HV, Medan Maimun. Anwar yang sehari-harinya bekerja sebagai pekerja bagian kebersihan, mayatnya ditemukan dengan luka di bagian kepala. Polisi yang menyelidiki kasus tewasnya Anwar memperkirakan pemuda itu sudah meninggal sejak 6 jam sebelumnya. Demikian tim liputan Topik melaporkan dari Sragen dan Medan. Rekonstruksi pembunuhan wanita warga negara Jepang Yoshimi Nishimura digelar di apartemen Casa Grande, Jakarta Selatan. Dari hasil rekonstruksi terkuak fakta baru bahwa pembunuhan diduga telah direncanakan oleh tersangka. Subdirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan warga negara Jepang Yoshimi Nishimura Senin siang. Rekonstruksi langsung digelar di apartemen Casa Grande, Tebet, Jakarta Selatan, dengan menghadirkan tersangka tunggal Mursalim serta korban yang diperagakan peran pengganti. Reka adegan dimulai dari tersangka yang berprofesi sebagai satpam setempat menunggu di lobi apartemen pada peristiwa dini hari tanggal 5 September lalu. Tersangka Mursalim kemudian meminjam kartu akses milik rekannya untuk menuju kamar korban di lantai 10. Tersangka yang telah merencanakan pembunuhan ini kemudian merusak pintu kamar korban. Tujuannya agar saat korban datang ia akan meminta bantuan kepada tersangka untuk membukakan pintu kamar. Dan setelah pintu kamar berhasil terbuka, tersangka langsung mematikan lampu kamar dan memulai melakukan upaya pembunuhan dengan mencekik korban hingga tewas. Total ada 82 adegan reka ulang yang diakhiri dengan tersangka mengambil sejumlah harta korban seperti telepon genggam, beberapa perhiasan dan uang tunai. Dari hasil rekonstruksi ini, polisi pun menemukan sejumlah fakta baru dan menduga pembunuhan ini telah direncanakan tersangka. Dari hasil rekonstruksi ini nanti kami akan mendapatkan gambaran utuh tentang lokus, yaitu lokasi terjadi di mana peristiwa pembunuhan terjadi dan tempus waktunya, waktu detailnya dari mulai jam demi jam yang kemudian akan dirumuskan dalam berita berkas perkara. Sebelumnya, Senin 7 September lalu, karyawan apartemen Casablanca Grande menemukan korban Yoshimi Nishimura sudah tak bernyawa di kamarnya di Tower Montreal, lantai 10. Saat ditemukan, korban sudah membusuk dan diperkirakan korban sudah meninggal 2 hari sebelumnya. Saat itu, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta. Pemirsa, topik ini dapat menjadi peringatan bagi para orang tua untuk terus mengawasi buah hatinya dimanapun mereka berada. Di Tangerang, Banten, ada seorang anak SD yang tenggelam saat berenang di Sungai Cisadane hari Minggu kemarin. Korban baru ditemukan Senin petang tadi. Sepanjang Senin, warga Grendang, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, memadati bantaran Cisadane. Mereka menyaksikan regu penolong berjuang mencari Iqbal Fikri, pelajar kelas 2 SD yang tenggelam di sungai ini Minggu petang. Tim penyelam dikerahkan ke sejumlah titik yang dicurigai sebagai tempat tenggelamnya Iqbal.
Bahkan agar Iqbal cepat ditemukan, warga sampai menggelar ritual memotong ayam di tengah sungai.